Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan bahas soal BNB Coin. Jadi BNB Coin hari ini drop cukup parah ya, 63%. Sebenarnya penurunan yang terjadi itu sudah terjadi di hari kemarinnya. Sepertinya memang newsnya sudah pada bocor. Cuman untuk newsnya baru keluar tadi. Jadi sepertinya ini adalah efek yang ditimbulkan dari news tersebut. Tentu saja kalau whales biasanya punya akses lebih awal untuk news-news seperti ini, jadi mereka pasti buang barang dulu, kemudian baru newsnya muncul. Jadi diberitakan SEC itu sedang melakukan penyelidikan penawaran terhadap BNB awal 2017 berjumlah penjualan keamanan yang seharusnya terdaftar di agensi. Dan apakah Binance Holding itu melanggar aturan sekuritas dengan menjual token digital 5 tahun yang lalu, ditulis oleh Bloomberg. Jadi kasus ini ya kurang lebih mirip seperti XRP. Jadi intinya temanya adalah masalah security untuk koinnya. Nah, karena Binance dan juga BNB tokens ini lagi diselidiki, sebenarnya bukan BNB token sih, tapi BNB coin ya. Ini menyebabkan harganya hari ini itu drop, teman-teman. Jadi BNB diperdagangkan di 276 dolar. Yang mana penurunan yang terjadi hari ini itu sekitar 6%-an. Kalau Bitcoin sendiri turun sekitar 5%-an. Dan untuk pergerakannya sendiri kita akan bahas seperti apa. Nah, kalau kita lihat di sini BNB ketahan di area support kuatnya, masih berada di area support kuatnya ya, di kisaran 238 dolar, dan sepertinya memang BNB akan menuju ke area support tersebut. Area support tersebut merupakan area yang cukup kuat. Sebelumnya juga di bulan Juli ini waktu FUD dari China menyebabkan harga kripto rontok. Di bulan Mei BNB juga ketahan di support tersebut. Dan sekarang on the way menuju area yang sama. Nah, di perdagangan kemarin, BNB ini sudah ke-reject di level 337, teman-teman. Ini merupakan area resistance yang sangat kuat untuk BNB. Dan sayangnya, BNB gagal untuk break up. Justru market malah ke-reject turun lagi. Kalau kita lihat sendiri dari Bitcoin, hari ini juga turunnya cukup parah ya. Dia ke-reject juga di area resistance di kisaran 32 something. Jadi untuk BNB ya kita harus mendapati bahwa meskipun market crypto itu kena pressure, justru BNB malah kena news yang agak buruk dan menyebabkan harganya drop lebih parah lagi. Nah, sementara menurutku masih sangat aman untuk BNB selama dia masih belum turun atau breakdown dari level 225 ini, bisa menjadi area support yang sangat kuat untuk BNB. Tapi sekuat-kuatnya area support tentunya kalau diserang terus ya bisa jebol juga. Sekuat-kuatnya karang kalau diserang ombak terus ya bisa jebol juga, teman-teman. Jadi potensi-potensinya untuk area support berikutnya sih sangat jauh di 132 ya sekian, mungkin di 140 juga bisa menjadi area support untuk BNB bila mana dia gagal untuk mempertahankan di 237. Cuman ini jaraknya sangat jauh dan menarik untuk kita lihat apakah BNB bisa sampai harga sana. Jadi kalau dari harga saat ini dia menuju ke area support aja bisa turun sampai 15%-an. Kalau dia bisa sampai ke sini ya turunnya bisa lebih parah lagi, teman-teman. Cuman itu ya jauh lah, teman-teman. Kalau dari satu hari sepertinya ini ada beberapa indikasi bahwa BNB ini sebenarnya kena pressure yang agak kuat. Kelihatan banget di sini belum ada shadow yang terbentuk dari chart satu harinya. Kalau kita bandingkan lagi dengan Bitcoin juga sepertinya kena pressure yang cukup kuat hari ini. Ya, menarik sampai level mana kira-kira perdagangan hari ini ditutup, besok lebih tepatnya ditutup. Karena kalau kita lihat dari
beberapa indikator. Di sini kita pakai volume. Volumenya itu nggak terlalu besar untuk sell off-nya. Kemungkinan memang masih para holder yang punya BNB nggak terlalu panik sama efek news yang ditimbulkan. Cuman memang benar ada peningkatan sedikit dari segi volume perdagangannya. Sepertinya ada beberapa yang memang terpengaruh dengan news tersebut. Selain itu juga kalau kita menggunakan indikator RSI di sini, level RSI-nya sudah berada di level jenuh jual. Artinya adalah ada kecenderungan BNB mungkin bisa rebound sesaat dulu. Dan satu lagi, BNB ini membentuk pola triangle di sini, teman-teman. Setelah dia breakdown dari level 293, ini menyebabkan penurunan yang bisa saja sangat kuat untuk BNB. Nah, untuk potensinya gimana? Nah, di level saat ini itu merupakan level support untuk BNB. Kalau kita lihat adanya potensi RSI yang sudah jenuh jual, ini masih memberikan kesempatan untuk BNB ataupun peluang untuk BNB supaya bisa rebound dulu sesaat. Mungkin dia bisa testing ke area support di 290. Entah itu kemudian dia akan drop, ya bisa aja kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang ada punya barang di kalian udah sangkut kan, itu kalian bisa untuk prepare untuk exit dari market bila mana nanti market BNB benar-benar rebound. Jadi levelnya adalah di 291. Terus untuk area saat ini apakah masih berpotensi turun? Ya tentunya masih sangat berpotensi. Bila kepanikan market yang terjadi bisa aja BNB turun menuju area support di sini di 246. Ini adalah area yang besar ya, yang bisa menjadi area support menurut aku dari level 250 sampai di 225 itu merupakan area yang sangat kuat untuk BNB. Jadi area support tersebut bisa aja nggak akan terlalu akurat menurut aku. Maksudnya akurat itu nggak persis di level kayak 250, tapi sifatnya lebih kayak area. Jadi area-area tersebut yang akan mempertahankan harga daripada BNB bila mana dia drop lebih dalam lagi. Cuman kalau polanya seperti ini ya kecenderungan BNB masih berpotensi untuk mengalami penurunan. Nah, efek dari penurunan yang terjadi dari pola triangle ini berpotensi membuat BNB turun sampai ke level 241 dalam beberapa hari ke depan. Untuk jangka pendeknya kemungkinan masih akan turun. Jadi lebih hati-hati aja untuk teman-teman yang punya BNB, yang trading di futures ya kalian bisa manfaatkan posisi-posisi seperti ini untuk dapat cuan. Atau yang di market spot mungkin itu bisa kayak beli BTC down atau PNB down, itu tentunya bisa untuk teman-teman untuk running profit. Mungkin nggak banyak ya, tipis-tipis, tapi untuk market bearish ya bersyukur aja sih kalau bisa cuan. Dari 4 jam mungkin itu. Kalau dari 1 jam sendiri seperti yang aku bilang tadi, BNB ini udah dalam level jenuh jual. Dari RSI-nya sendiri udah kelihatan. Cuman sepertinya market ini benar-benar panik nih, sehingga masih sangat berpotensi untuk BNB drop lagi ke level 241 seperti yang kita bilang tadi. Jadi ya memang ada peluang untuk rebound di area support saat ini di 275, cuman masih juga ada peluang untuk BNB drop lebih dalam karena kepanikan yang terjadi pada market. Ya, so far pergerakan dari market crypto masih downtrend. Jadi kita hanya bisa mencari area-area support untuk teman-teman yang invest untuk melakukan DCA. Itu bisa untuk pilih-pilih area supportnya, salah satunya sih di area 2,40 ini atau di area 141 itu juga bisa menjadi area support untuk BNB kalau ada yang memang niat untuk invest. Cuman again, apapun yang aku sampaikan di video kali ini itu bukan rekomendasi. Teman-teman butuh untuk melakukan riset sendiri. Video ini hanya bersifat opini saja, pendapat aku pribadi terhadap pergerakan daripada BNB. Oke, semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian punya koin lain, token lain yang mau dianalisa bisa tulis di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.